مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimatis salata li dzikri. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Langkah yang pertama kalinya, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat iman. Maka hendaklah kita bersyukur. Syukur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan begitu juga sebaliknya, dan jika kamu mengkufuri yang namanya nikmatku, kata Allah, niscaya azabku sangatlah pedih. Seandainya semua ranting-ranting yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai penanya, dan daun-daun yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai bukunya, dan seluruh tinta-tinta yang ada di dunia ini, di lautan, dimanapun kita jadikan sebagai tintanya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung yang namanya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan. Langkah yang kedua kalinya, selawat beriringkan salam buat baginda alam, pemimpin alam, yakni nabiyina wa habibina wa safirina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang telah rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat adalah suatu amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat, sedangkan solawat para malaikat kepada Nabi Muhammad itu sebagai ampunan. Sedangkan selawat kita sebagai hamba kepada Nabi Muhammad itu sebagai doa. Oleh sebab itu, saya tidak akan memperpanjangkan lagi kata kalamnya ataupun kata mukadimahnya, langsung saja. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu tentang sholat. Sholatlah kita sebelum kita disolatkan, wudulah kita sebelum kita diwudukan, mandilah kita sebelum kita dimandikan, serukanlah perintah Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah, sholatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Maksudnya itu apa? Mati. Maka hendaklah kita mengerjakan sholat sebelum kita mati. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama.
Begitupun sebaliknya, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti dia adalah meruntuhkan yang namanya tiang agama. Saya beri satu contoh. Kita contohkan pena ini adalah tiangnya agama, sedangkan 5 jari ini kita anggap sebagai rukun Islam. Yang pertama, yang namanya mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, haji. Contohnya, kalau kita tidak haji, apakah tiang agama masih kokoh? Masih kokoh. Nah, kalau kita tidak puasa, apakah tiang agama masih kokoh? Masih kokoh. Yang ketiga, apabila kita tidak zakat, apakah tiang agama tidak masih kokoh? Dia tetap masih kokoh. Tetapi kalau kita tidak sholat, maka robohlah yang namanya tiang agama. Itulah seumpamanya, itulah pentingnya sholat. Dokter tidak pernah berjanji jika kita minum obat kita akan sehat, dan dosen juga tidak pernah berjanji jika kita kuliah kita akan sukses. Dan Allah berjanji, perbaikilah sholatmu maka aku akan perbaiki hidupmu. Allah juga pernah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah kegunaannya dari sholat. Jadi ada juga yang bertanya, kenapa masih banyak orang yang sholat tetapi masih perbuatan keji dan mungkar? Maka dari situ kita harus tahu, sedangkan dia sholat masih perbuatan keji dan mungkar, apalagi dia tidak sholat, lebih buruk. Berarti sholat ini mengurangi daripada perbuatan keji dan mungkar kita. Maka oleh sebab itu Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran, apa katanya? Aqimatis sholat ala zikri. Kerjakanlah, tunaikanlah sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Maka oleh sebab itu, jika kita kejar dunia pasti tidak akan dapat. Meskipun dapat, pasti kita tidak puas. Meskipun puas, pasti itu tidak akan banyak. Meskipun banyak, pasti tidak akan abadi selamanya. Tetapi kalau akhirat kita kejar, pastilah dapat. Kalaulah dapat, pastilah banyak. Kalaulah banyak, pastilah puas. Kalaulah puas, pastilah abadi selamanya. Itulah kalau kita mengejar akhirat. Dunia ini ibaratkan suatu bayangan. Jika kita kejar bayangan itu, maka bayangan itu akan semakin menjauh. Tetapi jika kita belakangi bayangan itu tidak punya pilihan lain selain daripada mengikut kita. Begitulah ibaratkan dunia dengan akhirat tadi. Maka oleh sebab itu, berbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Karena sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sedang sujud. Maka ketika kita sedang sujud, berbanyaklah berdoa, berbanyaklah meminta kepada Allah SWT. Berbanyaklah bersujud agar impian kita bisa terwujud. Dan selalu yakin atas apa yang kita minta kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya akan menjadi mungkin jika kita selalu yakin. Begitu. Hidup di dunia itu sangatlah singkat. Cuman antara azan dengan sholat. Kita lahir, kita diazankan, kita mati, kita tinggalkan. Maka oleh sebab itu pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT sebelum di akhirat nanti kita menyesal. Begitulah tadi. Andaikan saja dosa itu bisa dicium, mungkin kita semua ini lebih busuk daripada bangkai. Coba bayangkan sedangkan hinanya kita ini. Sekuat apapun kita berjuang, sekeras apapun kita berjuang, tetap kematian garis finish. Maka oleh sebab itu ketika kita datang di alam kubur nanti, bukannya hartamu yang ditanya, bukannya siapa pacarmu, bukan siapa jabatanmu di dunia, tetapi yang ditanyakan malaikat ketika kita sudah ada di kubur itu apa? Itu
apabila baik sholatnya itu, maka baik pula seluruh amal-amalannya. Dan apabila buruk sholatnya, maka seluruh amal-amalan lainnya juga buruk. Itu. Jadi Umar bin Khattab juga pernah berkata, dia mengatakan apa? Berbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Dan jangan engkau perbanyakkan mengingat manusia, karena itu adalah suatu penyakit. Itu tadi. Maka oleh sebab itu, marilah kita kerjakan sholat dan selainnya. Jangan pernah kita takut salah dalam mengerjakan sholat. Karena apa? Karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Maksudnya itu apa? Orang yang tidak pernah mencoba adalah orang yang tidak pernah salah. Maka oleh sebab itu, bagaimana seandainya saya ini banyak maksiat, banyak berbuat kezaliman, banyak menganiaya, tutur kata saya tidak saya jaga, apakah Allah terima taubat kita dan salat kita nanti? Selagi matahari belum terbit di sebelah barat, nyawa kita masih ada di tenggorokan, Allah akan terima taubat kita. Kopi pahit, rokok surya, meskipun sulit kita tetap berusaha. Yang penting kita harus ada usahanya. Begitu tadi. Yang harus kita ingat itu apa? Air yang jernih itu berasal dari awan yang hitam. Maksudnya itu apa? Meskipun tadi kita pendosa, banyak maksiat, tidak selamanya kita menjadi pemaksiat. Ada masanya suatu saat nanti kita akan berubah menjadi yang lebih baik. Contohnya itu adalah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dulu dia adalah seorang pemabuk, melawan orang tua dan lain-lainnya. Akhirnya dia bertaubat, akhirnya jadi ustadz yang terkenal pada masanya. Karena oleh sebab itu, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin sampai di sini ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak pula salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak pula dosanya. Maka oleh sebab itu, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Tuhannya. Saya akhiri dengan kata yang mulia, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.